Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua sampai hari ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali di gereja-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, mungkin ada jemaat yang masih di dalam perjalanan menuju gereja-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, sampaikan mereka sampai di gereja-Mu ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Biar Tuhan saja yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 426, Kita Harus Membawa Berita.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tak ada yang mungkin, dan Dia memberikan mukjizat-Nya, kita diangkat dan dipulihkan. Dan oleh karena itu mari kita mengangkat pujian ini bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau bertindak
mengangkat dan memulihkan kami Tuhan. Dan dipulih hanya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengarlah hukum Tuhan, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian bunyi hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 648, Sang Abdi Debataan. Sang Abdi Debataan. Sang Abdi Debataan, Sang Abdi anak baik. Nanti togi perbagian debatan esok hari. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-beleng naik. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan muliakan Raja Sorga. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Dan Engkaulah perisai kami Tuhan, saat badai hidup menerpa kami. Dan firman-Mu saja yang ada di dalam hati dan jiwa. Mari kita lakukan ini bersama. Engkaulah perisai kami. Saat badai hidup menerpaku,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, diambil dari kitab Kolose pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai 14, kita membacanya secara responsoria. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam Roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta beranak padanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Engkau Baik, Sangat Baik. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu, Yesus. Memandang wajah-Mu, tersinar
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat sore, Shalom kepada Amang Inang dan Naposo Bulung yang hadir pada ibadah sore hari ini, dan juga saudara-saudara kita semua yang mengikuti via live streaming dari YouTube. Kami akan membacakan Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu keempat setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Yang kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 hari ini, sesudah khotbah kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk Ulawan Hatopan HKBP Pusat. Yang ketiga, pada hari Minggu 10 Juli 2022 dalam kebaktian Minggu siang jam 10.30 WIB telah diadakan sakramen baptisan kudus bagi 2 anak dari 2 keluarga. Marilah kita doakan agar anak-anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Yang keempat, mulai hari ini Minggu 10 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama seorang pemuda, Saudara Anton Riyadi Banuarea, dengan alamat Jalan Kair nomor 71 RT 005 RW 004 Cilandak, Jakarta Selatan, masuk Banjar Parserahan. Datang dari Jemaat GKPI Salak Kota Resort Pakpak Barat. Selamat menjadi jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, pada hari Minggu 17 Juli 2022 yang akan datang, pada kebaktian pagi akan mengadakan kunjungan gerejawi Punguan Ama HKBP Resort Masada Cibitung yang dipimpin oleh Amang Pendeta Baringin Tirta Simarmata STH MPD. Yang keenam, rapat evaluasi anggaran. Pada hari Rabu 20 Juli 2022 akan dilaksanakan evaluasi program dan anggaran gereja bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Untuk itu diimbau kepada kategorial seksi yang berada di bawah Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan Parartaun untuk mempersiapkan laporannya dan disampaikan kepada ketua Dewan masing-masing. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, kebaktian Padang Seksi Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada 17-18 November 2021 tentang program kerja Persekutuan Perempuan Distrik, maka akan dilaksanakan kebaktian Padang Seksi Perempuan Huriasa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Kamis 14 Juli 2022 mulai jam 8 WIB di Kebun Wisata Pasir Mukti, Bogor. Tuhan memberkati acara ini. Yang kedelapan, diakoni seksi pendidikan. Dalam rangka tahun kesehatian HKBP 2022, seksi pendidikan atau diakonia melakukan panitia tahun kesehatian 2022
2022 HKBP Kebayoran Lama akan memberikan bantuan berupa alat tulis yang merupakan sumbangan dari jemaat secara simbolis kepada anak asuh diakoni gereja kita yang pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 dalam kebaktian pagi. Tuhan memberkati rencana ini. Demikian, dan kita ingatkan untuk Partengen Banjar agar kita semua Amang Inang dan juga Naposo Bulung dapat hadir pada acara Partengen Banjar masing-masing yang hari ini udah ada 4 Banjar ya, bisa dibaca di Warta Jemaat kapan pelaksananya dan di mana. Diharapkan semua bisa menghadiri Partengen Banjar di daerah masing-masing. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini kami bacakan. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Horas. Kami himbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, untuk tetap memakai masker karena kita masih di dalam ruangan. Terima kasih. Ulangan 30 ayat 14 berkata, tetapi firman ini sangat dekat, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu, dan untung dilakukan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segala hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segala jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku baca dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, Minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya.
Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberangkan ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ingatlah, aku menghadap, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Suka atau tidak suka, kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan yang ada. Tidak ada istilah kompromi antara memilih atau tidak, atau berdiri di antara dua pilihan yang ada. Tapi saudara-saudara, kita harus memilih dengan tegas karena pilihan kita menentukan masa depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana Musa memperhadapkan bangsa Israel kepada dua pilihan. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, di mana di dalamnya tanah Kanaan itu adalah bangsa yang berbeda dengan mereka, dan juga kepercayaan yang berbeda kepada mereka. Lalu firman Tuhan mengingatkan mereka melalui Musa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, supaya bangsa Israel di antara bangsa-bangsa yang berbeda dan kepercayaan yang berbeda, mereka harus menunjukkan sikap hidup sebagai bangsa pilihan Allah. Bahkan seperti saya katakan tadi, dalam firman Tuhan mereka diperhadapkan kepada dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Itu bisa kita lihat setelah firman Tuhan pada ayat 15 dikatakan di sana, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Maka dalam judul perikop kita dibuat di sana judulnya kehidupan atau kematian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan hidup itu bukan hanya bagi bangsa Israel pada zaman itu, tapi juga bagi kita Israel rohani pada saat sekarang ini.
Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang berlimpah dengan kasih karunia. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot, tetapi Tuhan memberikan kepada manusia itu free will, kehendak bebas, dan melengkapi dengan hikmat dan akal budi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang otoriter. Tuhan kita itu memberikan kebebasan kepada manusia itu untuk memilih antara mati dan kehidupan, antara kutuk dan berkat. Lalu bagaimana manusia itu untuk menentukan pilihannya? Dan seperti yang saya katakan tadi, Allah memberikan kepada manusia itu hikmat dan akal budi supaya manusia dapat membedakan yang jahat dan yang baik. Dan lebih daripada itu, Tuhan kita sudah menyediakan tuntunan hidup untuk menjalani kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Kita diberikan akal dan pikiran, kita diberikan hikmat, kita diberikan tuntunan hidup, dan itulah yang membedakan kita dengan ciptaan-ciptaan lain, bahkan juga dengan binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Hanya manusia yang punya akal dan pikiran. Hewan-hewan, dia hanya memiliki, yaitu yang kita namakan insting. Dengan akal dan pikiran, dengan hikmat yang diberikan Tuhan, manusia diharapkan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat dan mana yang tidak jahat untuk dia jalani dalam kehidupan ini. Bahkan menyediakan tuntunan hidup, menuntun manusia itu berjalan di dalam kehidupannya di dunia ini, yaitu melalui firman Tuhan. Sekarang persoalannya tinggal manusia. Apakah manusia mau mengikuti tuntunan hidup, yaitu firman Tuhan, atau tidak mau mengikuti firman Tuhan itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia sekarang ini sedang gencar-gencarnya menawarkan banyak hal yang berkenaan dengan kesenangan daging, keinginan daging, dengan tujuan agar manusia hidup memilih untuk hidup dengan keinginan daging daripada turun pada pimpinan Tuhan. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini, yang semuanya itu adalah bersifat sementara. Tetapi banyak orang yang terseret pada arus dunia dan memilih keinginan daging yang hanya sementara saja. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sama seperti yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, mana yang mereka harus pilih jika mereka ingin hidup. Mereka harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan itulah juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang ditawarkan oleh Yesus bagi kita. Yesus menunjukkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa.
Dia tidak memaksakan kita untuk mengikutinya. Dia tidak memaksakan kita untuk percaya kepadanya, tapi dia menunjukkan jalan yang benar untuk kita terima, untuk kita lalui, dan untuk kita hidupi di tengah-tengah dunia ini. Makanya saya katakan tadi, kita selalu diperhadapkan kepada dua pilihan. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Sama seperti lagu sekolah minggu itu kan? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita berkehendak bebas, kita bebas memilih. Tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita mana yang memberikan kehidupan dan mana yang tidak memberikan kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, topik minggu kita hari ini adalah memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Apa yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara? Jika firman Tuhan meminta kita pada saat ini untuk menjatuhkan pilihan, bahkan firman Tuhan mengajak kita hari ini memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Apakah sama seperti yang dibayangkan oleh bangsa Israel? Itu terlalu sulit bagiku. Itu terlalu jauh untuk kulakukan. Aku tidak bisa untuk melakukannya. Aku tidak bisa untuk memberitakannya. Karena inilah dua hal yang dilihat oleh Musa di dalam kehidupan manusia. Makanya dikatakan tadi pada ayat 11 dan 12-13, sebab perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Terlalu sukar dan terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kami dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Dua hal yang menjadi alasan manusia untuk tidak bisa menyaksikan dan melakukan firman Tuhan. Terlalu sukar dan terlalu jauh. Terkadang kita punya banyak alasan untuk menolak memberitakan firman Tuhan. Saya takut, saya tidak tahu caranya, saya tidak mengerti terlalu banyak, dan saya terlalu sibuk, dan lain-lain. Padahal melakukan firman Tuhan itu adalah merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel jika kita menjatuhkan pilihan itu untuk memilih hidup dalam kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perintah untuk memberitakan dan melakukan firman Tuhan memerlukan komitmen dan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan sudah menaruh firman-Nya di dalam diri kita. Dan dikatakan tadi pada ayat 14, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tidak jauh, dia tidak di langit, dia tidak di seberang lautan, tapi dia dituliskan di dalam hatimu, bukan lagi dituliskan di dalam dua loh batu, tapi dituliskan di dalam hatimu, dan tidak ditulis dengan tinta, tapi ditulis dengan Roh Kudus.
firman Tuhan ada di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Tidak jauh dari kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Bahkan firman Tuhan itu juga sudah dinyatakan kepada kita di dalam diri Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging dan yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau dikatakan firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, apa yang mau diminta oleh firman Tuhan? Jika firman itu di dalam mulut kita, berarti firman Tuhan itu setiap saat bisa kita sampaikan, bahkan bisa berulang-ulang firman Tuhan keluar dari mulut kita. Persoalannya sekarang, apa yang selalu keluar dari mulut kita? Perkataan-perkataan apakah yang selalu kita perkatakan melalui mulut kita setiap hari? Apakah perkataan cercaan, ejekan, fitnahan, atau berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax? Karena firman itu ada di dalam mulutmu dan itulah yang seharusnya kita sampaikan, kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan, menguatkan, mendoakan, menyemangati saudara-saudara kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan bagaimana kita dapat melakukannya? Tidak hanya di mulut, lip service, no action, talk only. Tapi hidup kita ini, sikap kita dan pola tingkah laku kita adalah gambar penampakan dari firman Tuhan. Dan kita menjadi firman yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang setiap saat. Tuhan telah menaruh firman tersebut dalam hati setiap orang percaya. Di dalam hatimu ada firman Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu dan merasa bahwa hal itu salah, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan yang salah, hati kita mengatakan, saya salah. Berarti Tuhan mengingatkan kita karena firman itu ada di dalam hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu suara Tuhan itu sendiri yang ada di dalam hati kita? Karena itu dikatakan tadi pada ayat 13 dan ayat 12 itu, untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kita adalah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita senantiasa rindu akan kebenaran firman Tuhan. Selalu ingin mendengarkan firman Tuhan seperti rusa yang rindu akan air. Bagaimana jiwa kita rindu akan firman Tuhan. Bagaimana kita merasakan firman itu menjadi kebutuhan dalam hidup rohani kita. Sama seperti kerinduan kita akan air. Tubuh kita yang selalu haus dengan air. Demikianlah hendaknya firman Tuhan itu selalu kita rindukan dan bahkan selalu kita perdengarkan dan selalu kita lakukan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan firman yang dekat kepada kita, yaitu di mulut dan hati kita,
maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan dan memberitakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tidak ada kita katakan terlalu jauh dan terlalu sulit itu bagiku. Persoalannya sekarang, apakah hatimu mau untuk melakukan itu? Tidak ada persoalan tidak mampu atau tidak bisa, sanggup atau tidak sanggup, dapat atau tidak dapat. Segala firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita, tidak ada satupun yang tidak bisa kita lakukan. Tidak mungkin Tuhan berikan itu kepada kita kalau itu tidak bisa kita lakukan. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita mau membuka hati kita dan menerima Roh Kudus untuk memampukan kita dan menuntun kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Bahkan telah memberikannya di mulut dan hati kami, yang menjadi penuntun kehidupan kami. Di mana dunia ini menawarkan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Dan itu merupakan ujian iman bagi kami Tuhan, supaya kami menjatuhkan pilihan yang tepat, yaitu mau hidup dalam kebenaran-Mu, bukan hidup dalam kebinasaan, dengan mengikuti hawa nafsu kami. Dan kami hidup dalam berkat, bukan hidup dalam kutuk. Ketika kami berpaling dan meninggalkan Engkau dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu yang telah Kau berikan ke mulut kami dan yang Kau tuliskan di dalam hati kami, itu boleh kami beritakan, itu boleh kami lakukan, dan itulah yang menjadi sikap dan hidup kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman yang akan kami lakukan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati juga jemaat-Mu yang pada saat ini merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tuhan tambahkan berkat-Mu dan sukacita kepada mereka. Tuhan juga berkati dan sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit. Nyonya Lince Tambunan Boru Nenggolan, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Boru Naiborhu, Nyonya Elpina Ginting Boru Tambunan, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Sintua Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Noni Nahal Hutapea, Eduard Simbolon, Sahat Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, Christine Sitorus, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka dalam pengharapannya kepada Engkau, dalam doa-doa permohonan mereka, dan mereka beroleh kesembuhan daripada Tuhan dengan segala usaha yang mereka lakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami yang melayani ibadah pukul 15.30, pendeta, sintua, song leader, pemusik, dan tim multimedia, kami menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di gereja dan juga live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.